Bertemu lagi dengan Regas, kita berbagi kisah inspiratif tentang bahagia. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah inspiratif resep bahagia sang raja. Cerita ini diambil dari www.muslimobsession.com. Penyunting Fatur Rahman, Senin 14 September 2020 pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Kita simak ceritanya ya. Alkisah, ada seorang raja yang sedang termenung melihat taman di depan istananya. Ia gelisah karena tak pernah merasakan ketenangan dan sulit sekali menemukan kebahagiaan. Tingkahnya itu membuat sang raja sulit tidur karena banyak pikiran yang mengganggunya. Padahal selama ini sang raja tidur di dalam kamar mewah dengan kasur yang sangat empuk. Perlahan kesehatannya pun terus menurun. Suatu ketika di tengah lamunannya, sang raja melihat seorang tukang kebun istana sedang bekerja dengan raut wajah yang terlihat gembira. Dan ketika sang raja perhatikan, tukang kebun itu setiap pagi datang dengan senyuman dan pulang dengan keceriaan. Padahal sang raja tahu bahwa gaji tukang kebun itu sangat pas-pasan. Rumahnya pun begitu sederhana. Namun demikian, di wajah si tukang kebun tak pernah tampak kesedihan. Sang raja pun heran melihat si tukang kebun ini. Sosok orang yang dinilainya tak pernah merasakan kegalauan dalam hidupnya, meski pada kenyataannya ia merupakan orang miskin. Berbeda dengan sang raja yang memiliki segalanya, tapi anehnya ia justru merasa hidupnya hampa, tak tenang, yang dampaknya ia sulit merasakan kebahagiaan hingga kesulitan untuk tidur. Setelah termenung, sang raja pun memanggil penasihatnya yang bijak dan bertanya, "Hai penasihatku, telah lama aku hidup di tengah kegelisahan, padahal aku memiliki segalanya. Tapi aku sungguh heran melihat tukang kebun itu. Aku perhatikan, tak pernah tampak kesedihan di wajahnya. Kadang-kadang ia tertidur di bawah rindangnya pohon, seperti tak ada beban dalam hidupnya. Padahal ia tidak memiliki apa-apa." Si penasihat yang bijak itu tersenyum dan berkata, "Paduka Raja, semuanya itu karena ditentukan dengan resep 99. Bila tukang kebun itu terkena resep ini, maka hidupnya akan gelisah dan tidak akan bisa tidur." "Apa yang kau maksud dengan resep 99 itu?" tanya Raja. "Begini Paduka, besok malam Paduka perintahkan prajurit untuk mengantarkan hadiah kepadanya. Sediakan sebuah kotak dan tulislah 100 keping emas di sebuah kertas. Namun isilah kotak itu hanya dengan 99 keping emas saja." Raja pun menuruti saran sang penasehatnya. Ketika hari mulai gelap, prajurit mengetuk pintu rumah tukang kebun ini dengan membawa hadiah dari sang raja. Si tukang kebun membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat prajurit membawa kotak hadiah ini. "Ini hadiah dari raja untukku," kata si prajurit. "Ya, sampaikan terima kasihku kepada raja," jawab tukang kebun sambil kegirangan melihat kotak dengan tulisan 100 keping emas. Belum pernah ia mendapatkan hadiah sebanyak itu. Ia segera masukkan kotak itu dan menghitungnya bersama anak dan istrinya. Ketika hitungannya sampai di angka 99, si tukang kebun merasa aneh. Jumlah keping emas di dalam kotak itu ternyata hanya 99 saja. Ia pun menghitung lagi dari awal. Ketika jumlahnya tetap 99, ia kembali mengulang hitungannya dan hasilnya tetap saja 99 keping emas. Dalam kebingungannya, si tukang kebun merasa yakin pasti ada 1 keping emas yang jatuh. Ia pun mulai mencari-cari di sekitar pintu hingga halaman rumahnya. Tapi ia tak menemukan apa-apa. Ia terus menelusuri sepanjang jalan menuju istana. Hingga semalaman ia mencari, ia tetap tidak menemukan apa-apa.
Ketika matahari mulai terbit, sang raja dan penasehatnya menanti tukang kebun ini. Dan benar saja, tak berapa lama si tukang kebun datang dengan wajah masam dan merengut. Raja pun kaget dan bertanya kepada penasehatnya, apa yang terjadi? Tak biasanya dia datang dengan wajah seperti itu. Penasihat raja menjawab, "Duhai raja, begitulah kehidupan. Kita memiliki banyak hal, namun kita mencari yang tidak kita miliki. Orang ini mendapatkan 99 keping emas secara cuma-cuma. Namun, ia sibuk mencari satu keping emas yang hilang. Munculnya kegelisahan hati karena kita seringkali sibuk mencari satu hal yang tidak kita miliki, sementara kita tidak pernah mensyukuri 99 anugerah yang kita miliki." Imbuh penasehat. Mendengar itu, sang raja pun terhenyak dan sadar akan kekeliruannya. Ya, benar, inilah jawaban atas kegelisahanku selama ini. Aku kurang bersyukur atas segala anugerah yang sudah kuterima, ujar sang raja lirih. Nah, dari cerita sang raja ini kita dapat mengambil hikmah atau kesimpulan bahwa satu, kebahagiaan itu tidak tercipta dari materi yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu muncul ketika kita bisa bersyukur. Kita menjadi orang kaya, kita bersyukur, tidak lupa dengan rezeki Allah. Dan ketika kita miskin pun kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, tanpa melihat iri dengan orang lain. Begitulah cerita bahagia hari ini. Semoga kita selalu bahagia dan kebahagiaan kita menular kepada semua orang. Salam bahagia.